Shalom, Amang Inang, anak kami, remaja Naposo dan sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah kelima setelah Trinitatis. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menjaga kita setiap saat. Terpujilah Allah Tritunggal yang Maha Baik, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Topik minggu kita hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan, pada Dia ada pengertian, dan pada Dia ada kekuatan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ayat 1 dan 4. Pada ayat keempat dimohon berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian nomor 258 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 162 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua, jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, sesuai dengan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, kami sudah bisa melakukan pekerjaan kami seperti biasa. Tetapi di dalam semuanya itu, kami harus tetap waspada, karena COVID-19 belumlah berakhir dari muka bumi ini. Kami harus selalu mentaati protokol kesehatan. Kami harus selalu hidup bijaksana untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan. Padamu ada pengertian, dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat kebijaksanaan dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu, supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami, dan iman kami. Dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat kebijaksanaan dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini, akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memuji Tuhan, bernyanyi dari nomor 30 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima
setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita baca secara responsoria. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal ibuku, Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 437, ayat 1 dan 2. Pada ayat 2, jemaat dipersilahkan berdiri. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Dulu aku sesat, kini telah kembali sejak Yesus di hatiku. Tebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita dengarkan puji-pujian kor dari Pengumuman Amma Getsemani HKBP Semarang Barat. Marilah kita dengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom Amang Inang, anak kami remaja, Naposo Bulung, dan sekolah minggu HKBP Semarang Barat. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Warta jemaat minggu kelima setelah Trinitatis 12 Juli 2020. Topik: Cintailah pendidikan. Rikotima gumuruhon pangatusion. Pimpinan jemaat dan para halado HKBP Semarang Barat menyampaikan selamat hari Minggu dan beribadah di rumah kita masing-masing
Tuhan Yesus memberkati. 1. Menindaklanjuti surat Parmahanion dari pimpinan pusat HKBP dan himbauan pemerintah dan semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit COVID-19 di Kota Semarang, maka ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 dan pertangyangan sektor Minggu ini masih tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. Parhalado akan mengirimkan tata ibadah dan khotbah melalui grup WA sektor atau kategorial. 2. Persembahan ibadah Minggu, ibadah pertangyangan, iuran tahunan, bulanan, perpuluhan, ucapan syukur bisa disampaikan lewat list persembahan di grup WA sektor atau Parhalado, atau transfer langsung ke rekening Bendahara Nihuriatta di Bank BNI nomor rekening 3111311158 atas nama Royen Saragi QQ HKBP Semarang Barat. 3. Uluan dan Parhalado HKBP Semarang Barat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 Juli sampai 18 Juli 2020. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Tuhan Yesus memberkati. 4. Rekapitulasi keuangan minggu ini, 5 Juli sampai 11 Juli 2020, dapat kita baca pada Warta Jemaat yang sudah kita terima. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Kami Parhalado tetap menghimbau agar kita semua melaksanakan anjuran pemerintah, mentaati protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Terima kasih dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di sorga, karena kasih setiamu memberkati kami. Dari minggu yang lalu sampai minggu ini Tuhan, Engkau mengiring langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami di hari minggu ini masih boleh beribadah di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semuanya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk program gereja HKBP Semarang Barat. Engkau tahu Bapa, persiapan dari para Parhalado untuk mempersiapkan new normal life Tuhan. Kami sedang mempersiapkan Tuhan untuk bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Engkau berikan kepada Parhalado dan petugas-petugas yang telah ditentukan Tuhan. Berikanlah Bapa kemampuan sehingga kami boleh mencari jalan Tuhan untuk persiapan tersebut Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk semua ruas HKBP Semarang Barat yang masih saat ini Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan sukacita kepada setiap keluarga Tuhan yang boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Ada juga Bapa dari ruas-Mu yang belum bisa beribadah saat ini, kiranya Roh-Mu yang kudus juga memberikan sukacita kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Terkhusus di kota Semarang ini Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, sehingga boleh Bapa mengatasi wabah COVID-19 ini Tuhan. Berikanlah jalan terang kepada setiap pemimpin kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang secara khusus Tuhan pada saat ini sedang mempersiapkan anak-anak mereka Bapa untuk masuk pada tahun ajaran baru. Bapa, berikanlah terang pikiran kepada anak-anak kami Tuhan. Walaupun saat ini mereka masih di rumah Tuhan, tetapi akan masuk kepada ajaran baru. Kiranya Engkau yang memampukan setiap anak-anak kami Bapa. Bapa, inilah doa permohonan kami Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapa.
Kiranya Engkaulah yang memberkati kami, dimanapun kami saat ini berada. Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di atas semuanya Tuhan, mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya beserta dengan kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, nats renungan kita pada minggu ini diambil dari Lukas pasal yang ke-6, dimulai daripada ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian dikatakan di sana. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumber di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumber yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sampai saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Banyak hal yang dapat kita petik dari situasi dan kondisi yang terjadi, yang kita laksanakan dengan beribadah di rumah kita masing-masing. Satu hal yang pasti, bahwa kita akan selalu bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, dengan keluarga kita, dan makin mempererat cinta kasih kita antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, yang jelas satu keluarga. Khusus untuk renungan pada saat ini, mengajak kita untuk mempersatukan satu keluarga itu dengan mencintai pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kesempatan ini, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Apa maksudnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Itu berarti bahwa
pendidikan, pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya akan diturunkan kepada sang anak. Dan sang anak menerima ajaran tersebut. Luar biasa sebenarnya bahwa orang tua mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberikan pengajaran kepada sang anak. Nah, persoalannya adalah apakah sang anak tersebut mau menerima pengajaran yang diberikan oleh sang gurunya, yaitu orang tuanya. Nah, itu yang terjadi dalam persoalan kehidupan keluarga. Itu yang terjadi bagaimana seorang anak tidak menghargai lagi orang tuanya karena pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya dia tidak pernah serap. Karena pendidikan yang disampaikan oleh orang tuanya tidak diterima oleh sang anak. Tapi dalam kesempatan ini firman Tuhan berkata bahwa sang anak harus menerima pengajaran pendidikan yang disampaikan oleh orang tuanya. Dan pendidikan tersebut tidak melebihi daripada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang sangat luar biasa sebenarnya adalah ketika para orang tua mampu untuk memberikan yang terbaik kepada sang anak. Mampu untuk memberikan yang memang benar-benar diinginkan oleh sang anak tersebut. Situasi dan kondisi dapat dilihat oleh orang tua untuk disampaikan kepada sang anak. Jadi dia tidak ketinggalan zaman. Tapi orang tua tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh sang anak. Dalam arti up to date. Pengajaran yang diberikan oleh orang tua up to date untuk sang anak. Saya kasih contoh. Kalau dulu masih ada orang tua yang berani memukul sang anak. Tapi zaman sekarang ini sudah jarang itu terjadi. Karena bukan itu lagi zamannya. Kalau dulu orang tua masih mau menghukum para anaknya. Tapi kalau pada saat sekarang ini, hal itu tidak dapat terjadi lagi. Perubahan sudah terjadi. Dan orang tua harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Anak juga mengikuti perkembangan daripada zaman tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, disinilah letaknya pengajaran tersebut. Disinilah letaknya pendidikan tersebut. Pendidikan kepada sang anak. Bahkan sebenarnya bukan hanya kepada sang anak. Orang tua juga harus melalui tahapan pendidikan ini. Jadi sang anak belajar, orang tua juga belajar. Itu disebutkan pada ayat yang ke-40 bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Minimal anak tersebut sama dengan orang tuanya untuk melihat pendidikan yang lebih baik. Pendidikan etika, pendidikan sosial di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kemudian rasa egois ini yang harus dihilangkan. Jangan kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita tidak kita perhatikan. Itu yang mau dikatakan juga sebenarnya, bahwa sebenarnya ada banyak kesalahan
yang dilakukan oleh orang lain, tapi kadang kita lupa untuk melihat kesalahan kita. Kadang kita lupa juga untuk melihat kekurangan kita. Tapi kesalahan atau kekurangan orang lain begitu luar biasanya kita untuk melihatnya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kesempatan ini. Bahwa selumbar di mata saudara kita perhatikan. Tapi balok di mata kita tidak kita perhatikan. Saudara, kita diajak untuk melihat bahwa buat orang lain dan bahwa buat kita juga, kita adalah orang yang memang benar-benar mempunyai kesamaan. Kesamaan dalam kesalahan. Karena itu, baik apapun peranan kita, kita harus melihat bahwa begitu luar biasanya saya, kamu, dan kita seluruhnya untuk melihat kesalahan, untuk melihat pengajaran, untuk melihat yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak ada bedanya. Sama. Jangan kita merasa benar, merasa egois, tapi orang lain kita salahkan. Firman Tuhan dalam kesempatan ini mengajak kita untuk melihat bahwa memperbaiki semuanya akan kesalahan kita, akan kesalahan orang lain adalah melalui firman Tuhan dalam kesempatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semuanya sangat tergantung kepada pendidikan pada saat sekarang ini. Kejarlah ilmu pengetahuan sampai ke negeri Cina. Itu berarti bahwa pendidikan tersebut adalah memang benar-benar akan kita cari kemanapun. Pendidikan tersebut begitu luar biasanya. Ilmu tersebut sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga timbul pepatah yang mengatakan seperti tadi. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa pendidikan tersebut, ilmu pengetahuan tersebut sangat penting dalam kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak ada jenjang waktu untuk stop belajar. Sejak anak-anak sampai dengan dewasa adalah waktu untuk belajar. Waktu untuk menuntut ilmu. Waktu untuk mencari ilmu dalam kehidupan ini. Dimanapun. Di tengah-tengah keluarga, di sekolah, atau dimanapun, di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak ilmu yang harus kita pelajari. Firman Tuhan ini mengajak kita seluruhnya untuk melihat bahwa begitu banyak ilmu di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun yang harus kita pelajari. Itu akan membawa kita ke dalam kedewasaan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan kita ini. Tuntunlah ilmu sampai kemanapun, maka firman Tuhan akan menaungi kita semuanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah sampai kepada kami. Berkatilah ya Tuhan agar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ini. Memperoleh ilmu di dalam kehidupan kami ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati segenap keluarga, orang tua kami, anak-anak yang begitu mencintai ilmu pengetahuan. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ini. Berkatilah
agar itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ini. Segala harapan, keinginan, dan rencana kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mewujudkannya. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan menghapuskannya, agar segala berkat yang akan Tuhan berikan tidak terhalang adanya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 232 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Pada ayat kedua, jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Semarang Barat dimanapun berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.